Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Sobat Ramis yang berasal dari Tangerang. Tapi, ia meminta untuk dirahasiakan identitasnya. Dan kita sebut saja pasangan ini adalah Kartika dan Wisnu. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah selengkapnya, saya ingatkan kembali kepada Sobat Rami semua, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Karena sering terjadi keributan dalam rumah tangga Kartika dan Wisnu, Kartika akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan suaminya itu. Kartika pergi bersama kedua anaknya yang masih kecil. Wisnu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa melihat istrinya pergi meninggalkannya. Karena ia tahu persis watak istrinya itu, yang sangat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Dan untuk menghindari fitnah dan berita yang simpang siur, Wisnu mencoba menghubungi ibu mertuanya yang berada di kampung halamannya, yaitu Bogor. Dan memberitahukan kepada ibu mertuanya itu kalau Kartika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ibu mertuanya tersebut. Wisnu sendiri tidak bisa menghubungi Kartika karena nomor teleponnya diblok oleh istrinya itu. Wisnu yang sangat penyabar itu hanya bisa berdoa supaya anak dan istrinya selamat selama dalam perjalanan. Nah, sementara itu, Kartika yang sedang emosi tidak pernah memikirkan dampak buruk dari perbuatannya yang pergi meninggalkan rumah. Padahal, kalau menurut cerita Wisnu, permasalahan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang krusial. Menurut Kartika, dirinya kurang mendapatkan perhatian dari suaminya. Padahal, Wisnu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Kartika. Tapi kembali lagi, ternyata apa yang sudah diberikan Wisnu pada istrinya itu masih sangat kurang. Wisnu juga bingung menghadapi permasalahan ini. Harus bagaimana lagi? Sementara Wisnu bukanlah tipe laki-laki romantis seperti apa yang diharapkan oleh Kartika. Nah, kita kembali lagi pada Kartika yang sedang dalam perjalanan dengan kedua anaknya. Singkat cerita, saat itu Kartika pergi menggunakan KRL dari stasiun Rawabuntu, Tangerang. Di stasiun ini, ia tampak kerepotan dengan tas bawaannya. Sementara ia sendiri sedang menggendong anak bungsunya sambil memegang tangan anak pertamanya. Dalam kondisi yang sedang kerepotan itu, tiba-tiba seorang pria paruh baya coba membantu Kartika membawakan tasnya menuju peron stasiun Rawabuntu. Kartika sangat berterima kasih sudah dibantu oleh orang yang belum dikenalnya itu. Beberapa saat kemudian, KRL yang ditunggu oleh Kartika pun tiba. Kartika beserta anaknya bergegas naik. Kondisi kereta tidak terlalu penuh sehingga Kartika bisa mendapatkan tempat duduk bersama anaknya. Wajahnya masih dipenuhi kesedihan dan kekesalan pada suaminya. Di dalam kereta, Kartika duduk melamun sambil sesekali merapikan gendongan anak bungsunya yang melorot. Dalam lamunan itu, tiba-tiba Kartika melihat orang asing paruh baya yang tadi membantunya di stasiun Rawabuntu. Lamunan Kartika pun buyar. Ia memperhatikan orang itu sedang duduk sambil tidur di kursi kereta. Tapi Kartika tidak terlalu ambil pusing.
Bisa saja orang itu jalan dalam kereta menuju gerbong paling depan. Namun, Kartika kembali dikagetkan karena ia baru sadar kalau gerbong paling depan dan gerbong paling belakang dikhususkan untuk penumpang wanita. Tapi, kenapa pria paruh baya itu bisa duduk tanpa ada yang menegur? Polisi khusus kereta pun seperti membiarkan ada penumpang laki-laki yang duduk di gerbong khusus wanita. Tapi ya sudahlah, mau diapakan lagi? Toh seluruh penumpang tidak ada yang mempermasalahkannya. Kartika pun akhirnya memejamkan matanya di bangku kereta. Setelah beberapa kali transit, dan ketika ia dalam KRL tujuan Bogor, dari speaker kereta terdengar pemberitahuan kalau kereta sebentar lagi akan tiba di stasiun Depok. Kartika terbangun dan melihat orang-orang berdiri di dekat pintu, bersiap-siap untuk turun di stasiun Depok. Nah, di antara kerumunan orang yang sedang bersiap-siap turun itu, Kartika melihat orang yang tadi membantunya. Orang itu berdiri di dekat pintu kereta dan bersiap untuk turun. Kartika memperhatikan pria itu berdiri di antara penumpang yang semuanya perempuan. Kartika masih penasaran dengan orang itu. Ia memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Benar kalau orang yang ia lihat itu adalah laki-laki. Tapi kenapa ya? Kok bisa? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Kartika lupa akan kesedihannya. Tak lama, perlahan kereta bergerak meninggalkan stasiun Depok menuju ke arah Bogor. Laki-laki yang ia lihat tadi pun perlahan menghilang dari pandangannya, bersamaan dengan laju kereta yang semakin lama semakin kencang. Setelah itu, Kartika kembali fokus pada anak-anaknya. Anaknya yang pertama berdiri di kursi menghadap jendela, menikmati pemandangan. Dan adiknya pun ingin ikutan seperti kakaknya itu. Kartika kembali murung. Ia memikirkan bagaimana masa depan rumah tangganya, terutama masa depan anak-anaknya seandainya hubungan dengan sang suami tidak dapat dipertahankan. Dalam kondisi yang tidak menentu, Kartika tidak mencoba untuk introspeksi atau memperbaiki keegoisannya terhadap suami. Singkat cerita, tanpa disadari, kereta sudah sampai di stasiun Bogor, stasiun terakhir yang menjadi tujuan Kartika. Stasiun ini sangat ramai dengan penumpang yang turun karena stasiun Bogor merupakan stasiun terakhir dari rangkaian perjalanan KRL yang menuju ke arah Bogor. Kartika kembali kerepotan dengan barang bawaan dan anak-anaknya di tengah kerumunan penumpang yang turun di stasiun itu. Nah, dalam kondisi berdesakan, tiba-tiba laki-laki yang ia lihat turun di stasiun Depok tadi muncul lagi dan membantu Kartika membawakan tas bawaannya yang berat itu. Kartika sangat kaget, ia pun ketakutan karena orang itu muncul lagi secara tiba-tiba di tengah-tengah keramaian penumpang kereta. Kartika ingin berteriak, tapi dalam kondisi seperti ini, ia takut akan membuat kacau suasana. Akhirnya, Kartika mengikuti orang itu memecah kerumunan penumpang yang turun dari stasiun Bogor. Jantungnya berdegup kencang. Ia juga sebenarnya tidak tahu laki-laki setengah baya itu orang beneran atau hantu. Kalau hantu, mana mungkin siang-siang begini gentayangan. Tapi kalau orang, kok bisa datang dan pergi secepat itu? Kartika pun mencoba mensugestikan dirinya sendiri kalau orang yang membantunya itu adalah orang biasa yang memiliki kelebihan. Akhirnya, Kartika bisa menguasai dirinya dari rasa takut. Nah, sampai di halte dekat stasiun Bogor, Kartika menunggu angkutan umum yang menuju ke daerah tempat tinggal orang tuanya. Laki-laki yang tadi membantunya pun sudah pergi meninggalkan mereka entah kemana.
Dan tak lama kemudian, angkutan umum yang mengarah ke daerah tempat orang tuanya pun datang. Kartika dan kedua anaknya pun segera naik. Kali ini, Kartika benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan orang tadi. Jantungnya masih deg-degan dengan kedatangan orang tadi secara tiba-tiba. Siapa orang itu sebenarnya? Mungkinkah orang itu hantu? Atau orang itu sakti mandraguna? Kartika bertanya-tanya dalam pikirannya. Singkat cerita, sampailah Kartika di rumah orang tuanya. Kedatangan Kartika pun disambut ibunya yang pura-pura kaget dengan kedatangannya. Yang sebenarnya ibunya sudah tahu karena sudah ditelepon oleh Wisnu. Loh, kok gak kasih kabar kalau mau datang, Kak? Tanya ibunya pura-pura kaget. Kartika tidak menjawab. Ibunya pun diam saja. Dan ibunya sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi dengan Kartika dan suaminya. Ibunya kemudian mengambil cucu bungsunya yang masih dalam gendongan Kartika dan menimang-nimangnya. Singkat cerita, malam harinya, setelah semua anak-anaknya tidur, barulah Kartika bercerita banyak dengan ibunya tentang Wisnu. Menurut Kartika, suaminya itu begini, begitu, yang pada intinya Wisnu seperti orang yang tidak peduli dan sayang sama Kartika. Dan setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Kartika bercerita tentang laki-laki misterius yang ia jumpai di stasiun Rawabuntu, yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi, yang membuat Kartika ketakutan. Ibunya lebih banyak mendengarkan cerita anaknya itu. Ibunya tahu persis bagaimana watak anaknya itu yang keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Setelah selesai mencurahkan isi hatinya, Kartika pun minta izin pada ibunya untuk tidur duluan karena badannya terasa sangat capek. Ibunya mengantarkan Kartika sampai ke tempat tidur. Lalu ibunya mencium kening anaknya itu sambil berkata, "Kamu yang sabar ya, Kartika." Sebelum ibunya keluar dari kamarnya, Kartika bertanya lagi tentang siapa orang yang seperti mengikutinya selama di dalam perjalanan tadi. Menurut ibu, laki-laki itu siapa ya? Tanya Kartika penasaran. Apakah itu orang atau bukan ya, Bu? Tanya Kartika lagi. Sudah. Gak usah diingat-ingat lagi kejadian tadi. Mungkin itu cuma kebetulan saja, kata ibunya Kartika menenangkan. Ibunya lalu mematikan lampu kamar dan meninggalkan Kartika bersama anak-anaknya. Ibunya kemudian menceritakan kepada suaminya tentang kejadian yang ditemui Kartika di stasiun kereta. Ayah Kartika hanya diam mendengarkan cerita istrinya itu. Tak lama kemudian, ayahnya pun pergi. Loh, Bapak mau kemana? Tanya istrinya. Sudah. Bapak mau ke rumah Kang Tisna sebentar, jawab suaminya singkat. Istrinya tidak bertanya lagi karena ia tahu kalau Kang Tisna adalah guru spiritual suaminya yang sangat dihormati. Ayah Kartika merasa perlu menceritakan kejadian yang dialami oleh putrinya itu kepada Kang Tisna. Di rumah Kang Tisna, ayah Kartika menceritakan kepada guru spiritualnya itu perihal laki-laki yang ditemui putrinya itu dalam perjalanan dari Tangerang sampai ke Bogor. Dan setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ayahnya Kartika, Kang Tisna lalu beranjak dari tempat duduknya. Dan Kang Tisna pun melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu ia pun kembali lagi duduk bersama ayahnya Kartika. Kemudian Kang Tisna berkata, "Pak,
laki-laki yang ditemui Kartika di stasiun Rawabuntu dan seolah-olah mengikutinya itu adalah jin. Jin yang suka dengan Kartika. Nah, dia ini salah satu penyebab sering terjadi keributan di dalam rumah tangga Kartika. Karena jin ini tidak suka atau bisa dikatakan cemburu lah dengan suaminya Kartika itu. Cerita Kang Tisna kepada ayahnya Kartika. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk mengusir jin ini, Kang? Agar tidak mengganggu keluarganya Kartika? Tanya ayah Kartika cemas. Gini aja, Pak. Besok saya ke rumah Bapak ya, jawab Kang Tisna. Oh, ya sudah, Kang. Baiklah kalau begitu, jawab ayahnya Kartika. Karena rumah Kang Tisna tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya Kartika, ayahnya Kartika pulang jalan kaki. Nah, saat ayah Kartika melewati empang yang belum terlalu jauh dari rumah Kang Tisna, tiba-tiba dirinya seperti didorong dari belakang sehingga ayahnya Kartika pun terjatuh dan hampir masuk ke dalam empang. Ayahnya Kartika berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat seperti ada sesuatu di atas punggungnya. Ia terus berusaha sekuat tenaga untuk dapat berdiri. Namun, beban itu terasa semakin berat dan semakin berat. Menurut pengakuan ayahnya Kartika, saat peristiwa itu terjadi, dirinya seperti akan mati rasanya. Bisa dibayangkan, jika seseorang terjerembab ke tanah, kemudian di atasnya diletakkan karung yang berisi pasir lalu diinjak-injak. Nah, untungnya saat ayah Kartika sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak kasat mata itu dan hampir membunuhnya, tiba-tiba Kang Tisna datang menolong. Dan masih menurut ayahnya Kartika, Kang Tisna sudah punya firasat kalau akan terjadi sesuatu atas diri ayahnya Kartika. Sehingga tak lama setelah ayah Kartika pulang, Kang Tisna pun menyusul. Dengan doa-doa, akhirnya ayah Kartika dan Kang Tisna bisa pulang ke rumah dengan selamat. Singkat cerita, sampai di rumah, keadaan tidak serta-merta menjadi baik. Jin yang menyukai Kartika tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh ayah Kartika yang menemui Kang Tisna untuk menyelamatkan Kartika dan keluarganya. Saat Kang Tisna dan ayah Kartika sampai di rumah, tercium bau busuk yang sangat menyengat di dalam rumah. Suasana rumah menjadi dingin dan mencekam. Dan Kang Tisna langsung melakukan azan di dalam rumah orang tua Kartika itu sebagai salah satu cara untuk mengusir jin pengganggu ini. Nah, saat Kang Tisna sedang melantunkan azan, aroma busuk yang memenuhi ruangan tiba-tiba menghilang. Suasana pun kembali tenang. Namun, tak lama kemudian, dari dalam kamar tiba-tiba anak Kartika yang kecil menangis sangat kejar, membuat seisi rumah kaget. Ayah Kartika langsung bergegas masuk ke kamar tempat Kartika dan anaknya tidur. Tiba-tiba, ayahnya Kartika berteriak memanggil Kang Tisna. Kang Tisna!" teriak ayahnya Kartika. Kang Tisna pun langsung berlari menghampiri ayahnya Kartika yang sedang terduduk di dalam kamar Kartika. Dan di hadapannya berdiri makhluk seperti manusia, namun kepalanya mirip kelelawar. Makhluk itu sedang berdiri di hadapan ayahnya Kartika. Makhluk itu memiliki bulu-bulu panjang berwarna hitam yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Dari mulutnya menetes air liur yang kental dan tubuhnya mengeluarkan bau yang kurang sedap seperti luka yang membusuk.
Makhluk itu mengerang seperti hendak menerkam. Suara nafasnya mirip nafas anjing. Matanya yang besar menatap ayah Kartika dengan tajam penuh kebencian. Nah, melihat kondisi yang tidak baik itu, Kang Tisna coba mengajak makhluk itu berdialog untuk menenangkannya. Makhluk itu seperti tidak bergeming saat Kang Tisna mengajak berdialog. Merasa dirinya tidak digubris makhluk itu, Kang Tisna pun langsung membaca beberapa ayat suci Al-Quran dengan suara yang sangat lantang. Nah, barulah makhluk itu menunjukkan reaksi. Ia mengarahkan pandangan tajamnya kepada Kang Tisna. Makhluk itu kemudian bersiap untuk menyerang Kang Tisna. Kang Tisna tidak mundur selangkah pun. Makhluk itu kemudian melompat dari tempatnya berdiri, menyerang Kang Tisna. Namun, sebelum sampai makhluk itu menyentuh Kang Tisna, tiba-tiba makhluk itu terpental sendiri, seperti ada perisai yang melindungi diri Kang Tisna. Tapi makhluk itu tidak menyerah. Ia bangkit lagi dan menyerang lagi Kang Tisna. Namun tetap saja usahanya sia-sia saja. Makhluk itu kembali terpental. Kang Tisna semakin memperkeras suara bacaannya. Dan akhirnya makhluk itu seperti kesakitan. Makhluk itu berguling-guling di lantai sambil menutup telinganya dengan kedua tangannya. Kang Tisna terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan terus mengulanginya. Dan sampai akhirnya makhluk manusia berkepala kelelawar itu pun menghilang. Kartika yang melihat makhluk itu ketakutan. Ia memeluk kedua anaknya dengan erat sambil menyaksikan makhluk itu berguling-guling sambil memegangi telinganya di depan Kang Tisna. Suara erangan kesakitan makhluk itu membuat siapapun yang mendengarnya pasti ketakutan. Tak berapa lama, suasana rumah kembali tenang. Kang Tisna kemudian memapah ayah Kartika keluar dari kamar. Sedangkan ibu Kartika membantu Kartika bersama anak-anaknya juga keluar kamar. Tadi itu apa, Bu? Tanya Kartika dengan penuh ketakutan. Itu tadi jin yang mengikuti kamu saat naik kereta tadi siang, jawab ibunya. Itu tadi wujud aslinya, tambah ibunya lagi. Jin itu suka sama kamu, Kak. Makanya kamu sering ribut sama Wisnu, karena dia cemburu, ujar Kang Tisna menimpali. Mendengar hal itu, Kartika sangat terkejut. Dan ia langsung teringat suaminya, Wisnu. Ia merasa sangat bersalah karena sudah menuduh suaminya yang bukan-bukan. Padahal ia sendiri tidak menyadari kalau dirinya dalam pengaruh atau dikuasai oleh makhluk halus tersebut. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang Kartika yang disukai oleh jin kafir. Semoga kisah ini dapat menghibur Sobat Ramis semuanya. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.